Hai guys, gimana kabarnya? Welcome back to my channel. Jadi, aku itu pengen bikin lemari di sini. Dan sebelum lemarinya datang, aku tuh mesti ngedeclutter semua barang yang ada di kitchenku ini. Sebelumnya aku udah pernah declutter sih, cuman kali ini bener-bener aku pengen bersihin biar waktu besok lemarinya itu datang, dapurku bisa lebih teratur lagi. Selain itu, aku juga pengen ngasih tips-tips tentang organizing dapur. Jadi, jangan di-skip, tonton sampai habis ya. Sebelum mulai declutter dapur, kita tuh harus mastiin kalau semuanya itu rapi, tertata dengan baik. Jadi, nggak pusing gitu ketemu dari barang yang berantakan sama barang-barang yang mau di-declutter. Jadi ini aku ada pot yang emang selalu aku pakai buat hangatin nasi. Aku pindahin dulu biar gampang kan naruh-naruh barang. Jadi ini bisa aku turunin. Lumayan loh ini space-nya. Buat yang pertama aku tuh pengen ngeluarin isi dari lemariku yang paling pinggir ini. Barangnya itu lumayan banyak. Yang ini barang-barang buat vlogging. Sebenarnya nggak juga sih. Makanya harus disingkirin. Ambil tangga dulu biar bisa naik sampai atas. Jadi kalau dilihat ini tuh bener-bener dari atas sampai bawah aku kosongin. Terus barang-barangnya ada di sini semua. Oh iya, kalau mau declutter jangan lupa setelah kita naruhin ini, sebenarnya sebelumnya sih harus nyiapin kardus-kardus yang mana mau didonasiin, yang mana mau langsung di recycle, dan yang mana mau dijual. Jadi gak berantakan gitu di rumah bagian lainnya. Jadi yang ini tuh aku taruh buat donasi atau aku jual, jadi tergantung kondisinya nanti gimana. Terus yang ini tuh yang mau aku recycle langsung di bank sampah, karena udah nggak bisa dipakai lagi. Ayo kita mulai. Jadi ini tempat minum yang emang selalu aku pakai. Ini aku taruh sini dulu aja ya, karena ini aku pakai. Mungkin kita pindahin aja ke tempat lain biar di sini tuh khusus dapur. Ini kan bukan barang dapur ya. Ini buat naruh-naruh barang. Jar kaca bekas. Kita taruh di tempat aku naruh Tupperware dan teman-temannya, jadi nggak tercecer. Teman-teman pakai ginian nggak sih? Ngeklip makanan yang udah kebuka, snack-snack gitu, jadi nggak melempem. Ini barang yang nggak pernah dipakai. Sebenarnya ada loh ide yang lebih oke dibanding beli ginian. Ini kan plastik dan kalau dicuci juga sebenarnya beberapa kali itu pasti nggak bagus juga. Apalagi kan dia dipakai makanan panas. Ini buat orang yang jarang sih, kayak aku kan jarang, hampir nggak pernah lah nge-host banyak banget orang, bisa pinjem piring ke tetangga. So ini kayaknya aku mau jual aja. Aku nggak pernah pakai coaster yang tadi itu, aku jual. Nih aku pakai jar bekas buat naruh karet-karet bekas makanan. Ini selalu berguna di saat-saat tertentu. Ini emang aku beli buat naruh makanan, tapi karena aksesnya nggak bener, aku tuh susah ngambilnya, jadi ini harus ditaruh di tempat khusus Tupperware waffle maker. Sebenarnya ini punya ibu aku, jadi waktu itu suamiku itu pengen banget lah bikin waffle di rumah. Terus aku kan belum beli, dan waktu ketemu sama orang tua aku nih, ibu aku, ternyata dia punya dan gak dipakai. Jadi aku pinjem dulu dan masih akan dipinjem sampai suamiku tuh bosen buat bikin waffle. Jadi kan aku pernah bilang kalau hampir semua dari tempat minum yang ada di rumah itu gratisan atau hadiah. Lama-lama tuh penuhi tempat. Ini aja aku udah kurangin, tapi aku pengen ambil lagi yang ini. Ini mau aku suruh bawa suamiku ke kantor. Terus ini kita cek dulu ada makanan dan kadaluarsanya itu sampai tanggal berapa. Ternyata ini baru aja kadaluarsa. Ya ampun, aku beli tahun lalu. Sayang banget kan, udah beli bahan tapi ternyata bahannya tuh udah ada di rumah, terus jadi kedobel, terus jadi lupa lagi mau pakai ini. Aku mau tata tapi ternyata berdebu, jadi aku mesti bersihin dulu sebelum aku masukin lagi barang-barangku.
Ini ada barang-barang perlengkapan laptop, pokoknya teman-temannya lah yang aku belum declutter. Jadi ini aku sisain buat nanti karena tujuan hari ini adalah declutter khusus barang dapur. Ini emang aku mau pindahin dan emang nggak seharusnya ada di dapur. Nah ini barang-barang khusus. Jadi ini tepung roti, terus ini jar kosong. Ini kayaknya mau aku pakai aja buat benda lain, jadi aku taruh dulu di barang yang aku pakai lagi. Harusnya sih masih oke, jadi aku taruh di atas. Terus keluarin semua dulu sih. Jadi ini semua barang yang ada di sini. Ini aku pakai emang buat naruh makanan. Terus ini sebenarnya gratisan tapi masih dipakai. Kita tata yang bentuknya aneh. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak gini tuh biasanya tutupnya atau salah satunya tuh hilang, mungkin pecah, terus kita buang, tapi sisanya tuh masih disimpan. Jadi kan menu-menuin tempat doang ya. Nih kayak ini tuh tempat ininya tuh banyak. Tapi ini sisa 2. Kenapa sisa 2? Jadi kayak yang ini tadi aku pakai buat naro-naro itu, dia aku kasih di microwave dan ada kayak partikelnya yang rusak, kayak meleleh gitu loh. Makanya kalau misalnya buat makanan yang pengen diangetin, aku selalu saranin buat pakai yang kaca, karena kaca itu nggak akan melepuh kayak gini. Ini kan bahaya. Kalau kita makan makanannya dan kita makan juga bagian dari ini, kita kayak makan plastik. Jadi yang ininya akan aku buang beberapa. Aku declutter ada 3 nih. Ini yang oke barangnya, yang ini tadi yang bermasalah. Ini aku pindah karena ini mungkin lebih jarang dipakai. Taruh bawah aja biar lebih aman. Ini aku taruh di atas. Atap khusus aku taruh sini. Ini juga yang tempatnya aneh-aneh, aku taruh di bagian bawah sini. Terus ini juga jar kaca yang masih bisa dipakai, taruh sini. Ini plastik, aku taruh di paling bawah. Oke. Udah rapi. Kita lanjutin bagian atas ini. Sumpah ya, aku naruh barang di situ, terus kayak goyang gitu waktu aku buka pintunya. Serem banget. Buat 2 barang yang di sini, ini sering aku pakai. Jadi emang sengaja aku taruh sini biar aku gampang ngambilnya. Nah, yang di atas itu yang mesti kita cek lagi, kira-kira ada nggak sih yang harusnya kita declutter. Jadi ini semua barang yang harusnya ada di atas itu yang mesti aku pilah lagi. Contohnya ini blender yang karetnya udah hilang. Ini, jadi aku selama ini emang udah nggak pernah lagi pakai blender bumbu-bumbu. Biasanya aku beli jadi. Ini sebenarnya pernah aku pakai buat blender buah. Cuman emang blender itu kayak barang wajib gitu nggak sih buat di rumah. Ini masih bisa dipakai sih. Kalau aku pakai karetnya ini bisa pakai buat ini juga. Oke lah, simpan. Saya mesinnya masih berfungsi, sayang banget, kebuang. Nah ini barang-barang modem. Nanti aku tanya suami dulu, karena ini barang suami. Terus ini, tiap aku makan, ya langsung dimakan. Gak pernah nyediain makanan khusus yang pakai tudung saji, jadi ini mau aku jual. Terus ini hand mixer hadiah, aku bakal masih pakai sih buat bikin kue. Alat pijat yang waktu itu tren waktu awal pandemi, taruh di atas sini karena nggak ada tempat di sana. Padahal sebenarnya bisa, cuman kayak di sana banyak barang juga yang mesti di declutter. So ini aku akan pindah ke tempat lain, jadi aku taruh. Terus ini buat kalau aku ngeblender buah, masih perlengkapan si blender, jadi aku keep. Terus ini buat panci pot-pot gitu. Ini aku masih keep juga. Nah, karena di atas berdebu, jadi aku beresin dulu, terus aku tata di atas. Oke, udah kelar naruh barangnya. Sekarang kita declutter tempat yang paling banyak barangnya di bagian tengah sini. Nah, waktunya nurunin barang-barang yang banyak banget ini. Kan di sini tuh aku taruh semua makanan-makanan. Terus makanannya ini harus aku cek dulu yang mana kadaluarsa dan yang mana enggak. Karena tadi udah nemuin kan minyak dan saus-saus yang udah kadaluarsa. So, aku ngecekin dulu. Jadi aku udah misah-misahin dan ternyata banyak banget. Salah satunya tuh masih aku konsumsi belakangan karena kan udah dibuka setengah. Jadi buat sisanya aku tata lagi dan pasti beda banget, jadi nggak penuh. Jujur bingung mau nata dari mana.
Jadi aku akan coba targetin buat selalu ngecek makanan yang aku punya sebelum aku groceries shopping. Aku taruh semua di atas sini, khusus yang makanan belum aku pengen makan. Terus yang di sini tuh makanannya emang harus dimakan dalam minggu itu. Jadi biar kelihatan gitu semua makanan yang aku punya. Teman-teman harus lihat, sekarang makananku tuh jadi nggak terlalu banyak karena 40% itu aku buang. Aduh, sedih banget sumpah. Ini tambahan yang aku buang nih banyak. Ini ada yang masih baru dimakan. Terus kita lanjut di bagian lebih atas lagi. Ada gelas-gelas sama piring-piring. Aduh pusing. Jadi ini tuh sebenarnya aku ambil di rumah ibu aku waktu aku belum nikah. Jadi pindah ke sini itu aku bawa barang-barang karena aku belum punya waktu itu. Ternyata banyak yang ngasih kado piring dan mangkok gitu. Akhirnya jadi kedobel banyak banget. Aku bingung deh harus diapain. Nih barang-barangnya. Yang ini aku beli tapi aku nggak pernah pakai karena aku lebih suka pakai lap biasa buat ngambil barang yang di oven ya. Jadi ini aku mesti declutter, mesti kujual. Yang ini aku tuh nggak pernah pakai, tapi gimana ngejualnya kalau cuman kayak gini? Sebenarnya ini buat apa sih? Soalnya dia tuh sepaket gitu loh, aku bingung. Buat yang mangkok tadi, kalau aku nggak balikin, kayaknya mau aku pulangin. Terus yang 2 gelas ini, karena kemarin suamiku baru mecahin gelas, oke lah ini ku ambil. Karena emang gelasku tuh sebenarnya nggak banyak. Jadi yang mug kayak gini itu cuman ada 4, 5, 6, 7 sama ini. Ya kalau ada keluarga datang 4, 6 gitu, jadinya ya sisa 1. Ya kalau pecah ya ada gantinya lah paling enggak. Jadi barang yang ada di atas itu kebanyakan barang-barang yang jarang sampai hampir nggak pernah dipakai. Karena kan hadiah dan impulse buying deh kayaknya. Terus sekarang nemuin cara yang lebih oke. Ini barang-barangnya. Puasa-puasa di clutter ternyata makin pusing dan lemas. Lemas karena makanan itu banyak yang kebuang. Dan aduh mubazir, ya Allah, berdosa banget dah. Oke, kita mulai selanjutnya. Jadi ini aku ada kopi. Kayaknya kadaluarsa sih, cuman kayaknya kalau kopi tuh masih oke gitu loh, apalagi dia kan dicup kayak gini, jadi tertutup. Jadi aku masih keep. Ini perasan aku keep juga. Yang paling pusing itu sebenarnya dulu tuh aku tuh inisiatif. Inisiatif itu emang kadang-kadang menyesatkan. Jadi hati-hati kalau ada kata-kata aku tuh inisiatif kayak gini-gini. Belum tentu kita perlu itu. Sekarang aku nangis lihat barangnya. Jadi aku tuh punya teflon hadiah dari aku beli kompor, terus hadiah dari ibu. Kan pakai teflon tuh buat goreng makanan, pakai minyak itu, dan gak ada tutupnya. Jadi aku inisiatif beli tutup kayak gini yang berakhir hampir nggak pernah dipakai karena ukurannya itu ternyata nggak pas. Kayaknya aku harus declutter salah satunya deh. Karena ini penuh sama barang-barang semacam ini, aku keluarin juga yang ada di bawah sink yang sebenarnya mirip-mirip kayak gini. Ini hadiah yang aku nggak pengen dia ada. Aku singkirin aja. Itu jodohnya. Jadi aku simpen dia bersama jodohnya. Ini bahkan bisa buat makan salad ya, aku baru sadar. Terus ini pot yang aku beli. Karena aku nggak punya yang gede, medium kayak gini. Terus tadi ya pot yang lebih besar. Aku pernah sih pakai sekali itu karena aku belum punya itu. Bakal pakai nggak ya? Itu selalu kepake ya, bisa buat ngukus dikasih daleman gitu. Oke, keep it. Aku beli silikon gini dan ternyata aku nggak pakai. Karena ya aku taruh aja di kontainer tadi. Jadi ini aku buang. Yang ini aku belum pakai loofah. Jadi dulu cari yang estetik gitu, warna abu-abu. Sekarang kayak ya udah deh, ini dihabisin. Terus ini itu nggak ada jodohnya. This buat bikin jelly masih oke. Ini buat baking. Dan ini buat tempat buah yang akhirnya aku juga nggak pakai. Ini tadi tutupnya. So, aku keep. Aku
aku taruh lagi ya. Aku taruh di atas dulu barang-barang yang aku keep biar nggak pusing. Yang di atas akhirnya barangnya sedikit doang. Ada beberapa barang yang mau aku taruh di bawah sink yang emang lebih gampang buat diakses. Tinggal satu bagian rak lagi. Buat yang di bawah sink aku mau beresin sekarang. Banyak banget barangnya. Ini aku pakai serap air, jadi karena di bawah sink itu selalu lembab, aku kasih serap air biar udara lembabnya itu airnya keserap di sini. Rekomen banget selalu pakai. Di sini kebanyakan alat-alat pembersih, tempat sampah. Ini beras mau aku pindah, masa beras aku taruh sini? Ya Allah. Terus ini refill. Aku nggak ada organizer di bawah sini karena aku ngerasa barangnya itu masih nggak terlalu banyak, jadi masih bisa lah pakai yang ada. Sampah itu buat aku masak, itu pot karena dia butuh space. Ini sebenarnya alat-alat kebersihan yang aku taruh di sini biar gampang ambilnya. Tinggal kita cek di bagian lain. Nah, ini salah satu yang isinya banyak banget, cutleries. Jadi yang ini aku ngerasa masih oke, cuman ini sebenarnya harusnya buat barang yang mau aku jual pasangannya, jadi aku pakai yang ini aja, yang emang dari Presto kalau nggak salah. Aku cuci dulu. Ini barang-barang yang hampir selalu aku pakai sih, jadi nggak ada masalah sama ini. Nah, yang ini. Sekarang aku mau cek dulu yang mana yang kadaluarsa dan enggak, biar gampang buat milahnya. Aku masukin yang aku pengen masukin aja di tempat ini, yang lainnya berarti aku mau pindah ke tempat lain. Aku tinggal nyusun yang tempatnya masih belum jelas di tempat-tempat sebelumnya. Aku masukin dulu baru kita lanjut. Aku nggak declutter ini dan ini karena ya emang udah tempatnya di situ dan nothing wrong with that. Terus yang ini buat piring-piringku. Ini juga aku pakai semua. Jadi aku nggak declutter. Jadi itu semua barang yang aku declutter di seluruh lemariku. Oh iya, aku lupa ada bumbu-bumbu. Oke, kita declutter itu dulu. Jadi aku nemu gelas-gelas lain. Ini cutlery set, bumbu. Ini bumbu yang kadaluarsa semuanya yang mesti dibuang. Ini gelas nggak pernah aku pakai sih. Atau kalau mau dipakai cuman buat cocok buat tukang gitulah. Kalau enggak, ini aku simpen beberapa. Nah, ini udah terlalu kotor. Terus bumbu-bumbu ini karena udah lama aku mesti buang. Ini makan. Ini flax sheet juga udah kadaluarsa. Gelas ini aku tuh nggak pakai. Buat bumbu yang masih oke, aku balikin lagi. Jadi tiap aku pesan makanan online, aku tuh udah bilang nggak usah pakai sendok-sendok gini karena ini tuh nggak aku pakai. Ini akan coba aku sumbangin kali ya. Karena bener-bener nggak pernah dipakai. Kalau pergi pun aku juga bawa sendok sendiri. Karena nggak nyaman kan pakai sendok gitu, ringkih. Buat yang bumbu-bumbu tadi, aku taruh aja di kantong dulu. Karena yang buat makanannya ini udah nggak cukup. Oke, jadi ayo cek barang-barang yang aku buang atau mau aku declutter. Jadi ini semua makanan yang aku mau buang. Sebanyak itu. Bener-bener sekeranjang, belum termasuk tadi yang saus-saus yang aku taruh di tempat terpisah. Karena takutnya ini jebol. Ini kan masih agak ringan nih. Kalau tadi kan berat-berat kaca. Terus ini masih mau dikonsumsi. Ini nggak apa ya, ini nggak ada apa-apa. Aku tadi taruh aja biar bisa ditutup kompornya. Ini barang-barang yang mau aku jual atau aku donasiin karena aku nggak pakai, cuman memenuhi rumah. Terus juga gelas-gelas dan tadi mangkok-mangkok yang aku nggak pakai. Itu ada gelas kecil yang itu khusus tadi perlengkapan laptopku yang aku mesti cek lagi karena itu beda item. Buat pijat ini beda item, jadi aku sisihkan buat aku declutter besok karena aku udah capek hari ini. Jadi ini semua adalah declutter kitchen
bareng aku. Kitchen yang kecil ini aja barangnya ternyata banyak banget. Barang-barang yang nggak dipakai, barang-barang yang kadaluarsa, makanan-makanan, mau piring-piring gelas yang nggak pernah dipakai, yang akhirnya mau aku jual. Emang sih buat mindahin semua ini juga kita tuh perlu space, tapi emang harus dicicil. Jadi kalau kita declutter harus tuntas dalam satu tempat. Misalnya ini dapur bagian ini tuntas, besok pindah ke tempat lain, besoknya pindah di tempat lain. Itu harus dilakukan dalam satu rentang waktu. Jadinya kita bisa ngelihat perbedaan rumah tanpa barang-barang yang bikin kita itu stres. Kalau kamu rasa postinganku bermanfaat, jangan lupa kamu klik like button dan share video ini ke teman-teman kamu. Thank you for watching. See you on my next videos.